Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa buat matematik lovers dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Ya. Posisi titik A X, Y terhadap titik asal O 0,0 adalah sebagai berikut. Jika X positif, maka X satuan ke kanan. Jika X negatif, maka X satuan ke kiri. Jika Y positif, Y satuan ke atas. Jika Y negatif, maka Y satuan ke bawah. Nah, artinya jika X-nya itu bernilai positif, maka X-nya itu bergerak ke kanan sebanyak X satuan. Ya. Jika X-nya itu angka X-nya itu negatif, maka X-nya itu akan bergerak ke kiri sebanyak X satuan. Jika Y-nya itu positif, angka Y-nya positif, maka Y-nya itu akan bergerak ke atas sebanyak Y satuan. Kemudian jika Y-nya itu negatif, angka Y-nya negatif, maka Y-nya akan bergerak ke bawah sebanyak Y satuan. Misalkan terdapat dua buah titik, yaitu titik A dan titik B, di mana titik A-nya itu adalah X1, Y1, titik B-nya adalah X2, Y2. Kemudian yang dipertanyakan adalah posisi titik A X1, Y1 terhadap titik B X2, Y2. Nah, posisi titik A terhadap titik B adalah sebagai berikut. X sama dengan X2 dikurang X1. Y sama dengan Y2 dikurang Y1. Nah, jadi kalian perlu hafalkan ya, perlu ingat posisi titik A terhadap titik B berarti titik-titik B-nya dikurang dengan titik A. Ya. Nah, jadi X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1. Begitu juga sebaliknya. Misalkan di sini posisi titik B terhadap titik A. Berarti titik A-nya itu, titik A yang ada X dan Y-nya itu dikurangin titik B yang ada X dan Y-nya juga. Ya. Jadi terhadap titik B berarti yang ini B dikurang yang A. Seperti itu ya. Jadi nanti di sini dapat titik baru yaitu posisinya X dan Y-nya ini nanti dapat titik yang baru. Ya. Oke, kita ambil contoh misalnya pada gambar berikut. Oke, pada gambar diketahui ada 4 buah titik, yaitu titik P, titik Q, titik R, dan titik S. Ya, pertama-tama mungkin kita tentukan dulu titik-titiknya ya. Dari masing-masing titik itu berada pada posisi di mana pada koordinat kartesius ya. Oke, titik P yaitu 2,4 ya. Kemudian titik Q negatif 5,5 ya. Titik R berada pada negatif 5, negatif 3. Titik S 3, negatif 2. Misalkan ada soal tentukan posisi titik P terhadap titik Q, R, dan S. Nah, jadi soalnya gini, tentukan posisi titik P terhadap titik Q, R, dan S ya. Oke, kita jawab ya.
Jawab. Nah, jadi yang kita jawab yang pertama dulu, titik P terhadap titik Q. Jadi kita satu persatu ya, kita pasangkan ya. Yang pertama titik P, posisi titik P terhadap Q. Posisi titik P terhadap Q. Nah, P-nya diketahui 2,4 ya. P 2,4. Q-nya adalah negatif 5,5. Negatif 5,5 ya. Nah, berarti X1-nya adalah 2 dan Y1-nya sama dengan 4. Nah, kemudian di sini Q-nya adalah titik kedua ya. Berarti titik keduanya X2-nya sama dengan negatif 5, Y2-nya sama dengan 5. Nah, jadi untuk posisi titik P terhadap Q-nya adalah X-nya berarti X2 dikurang X1 dikurang X2 dikurang X1. Y-nya berarti Y2 dikurang Y1. X2-nya adalah negatif 5 dikurang 2 ya. X1-nya 2, negatif 5, X2-nya negatif 5, X1-nya 2, berarti negatif 5 dikurang 2. Y2 dikurang Y1, Y2-nya 5, Y1-nya 4, berarti 5 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 7. Negatif 5 kurang 2, negatif 7. Y1-nya untuk Y-nya 5 dikurang 4, 1. Berarti posisi titik P terhadap Q adalah negatif 7,1. Gitu ya. Oke, selanjutnya posisi titik P terhadap titik R. Nah, titik P-nya adalah 2,4. Titik R-nya adalah negatif 5, negatif 3 ya. Negatif 5, negatif 3. Nah, berarti X1-nya adalah 2, Y1-nya 4. Nah, R-nya adalah titik kedua terhadap R kan, berarti X2-nya adalah negatif 5, Y2-nya adalah negatif 3. Nah, jadi P terhadap R berarti X-nya adalah X2 dikurang X1 sama dengan X2-nya negatif 5 dikurang 2 sama dengan negatif 7 ya. Nah, Y-nya berarti Y2 dikurang Y1. Y2-nya negatif 3 dikurang Y1-nya 4 sama dengan negatif 7. Berarti jarak antara posisi titik P terhadap R adalah negatif 7, negatif 7. Oke, selanjutnya adalah posisi titik P terhadap titik S. Titik S ya. Nah, titik P-nya adalah 2,4. 2,4 berarti X1-nya 2, Y1-nya adalah 4 ya. S-nya adalah 3, negatif 2. Berarti X-nya adalah titik kedua, berarti dia adalah X2 sama dengan 3, Y2-nya adalah negatif 2. Nah, jadi posisi P terhadap S, X-nya adalah X2 dikurang X1 sama dengan 3 dikurang 2 sama dengan 1. Y-nya adalah Y2 dikurang Y1 sama dengan negatif 2 dikurang 4
sama dengan negatif 6. Jadi posisi titik P terhadap titik S adalah 1, negatif 6. Oke, jadi tadi kita sudah mendapatkan ya posisi dari masing-masing titik ya. Nah, tadi posisi titik P terhadap titik Q adalah negatif 7,1. Nah, itu artinya 7 satuan ke kiri ya, karena negatif 7 kan, negatif 7 berarti 7 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas ya, karena sini kan negatif 7 X-nya itu kalau negatif berarti dia ke kiri ya. Nah, 1 itu positif berarti dia ke atas sebanyak 1 satuan ya. Oke, selanjutnya untuk posisi titik P terhadap R negatif 7, negatif 7 artinya 7 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Nah, begitu juga untuk posisi titik P terhadap S, yaitu tadi dapatnya 1, negatif 6. Nah, itu artinya 1 satuan ke kanan karena positif ya. Ini karena positif 1 berarti dia X-nya 1 satuan ke kanan. Ke kanan sebanyak 1 satuan ya. Dan 6 satuan ke bawah. Gitu ya. Materi selanjutnya adalah posisi garis terhadap sumbu koordinat. Yang pertama adalah garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Bisa kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Gambarnya terdapat 5 buah titik, yaitu titik A, B, C, D, dan E. Terletak pada garis G1. Jarak titik A, B, C, D, dan E terhadap sumbu X selalu sama, yaitu 4 satuan ya. Nah, jadi kalian lihat dari sumbu X ke garis G1 itu jaraknya sama ya, yaitu 4 satuan. 4 satuan itu dilihat pada sumbu Y-nya ya. Pada sumbu Y dilihat 1, 2, 3, 4 gitu ya pada sumbu Y. Nah, jadi jaraknya dari garis G1 ke sumbu X itu adalah 4 satuan. Karena jaraknya terhadap sumbu X selalu sama, maka dapat dikatakan bahwa garis G1 sejajar dengan sumbu X. Berdasarkan uraian dan kegiatan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, 2 buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama dan tetap. Yang kedua, jika garis L sejajar dengan garis G dan garis G tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y, maka garis L tegak lurus terhadap sumbu X atau sumbu Y. Jadi yang kedua itu, jika garis L itu sejajar dengan garis G, otomatis kan garisnya sama antara garis L dan garis G. Nah, kemudian kalau misalnya garis G itu tegak lurus dengan sumbu X, otomatis garis L-nya juga tegak lurus terhadap sumbu X karena garis L dan garis G kan sejajar. Gitu ya. Contoh soal. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik G,
di negatif 4,5 dan H di negatif 4,0, dan garis L yang melalui titik J di 3,4 dan K di 3, negatif 2. Pertanyaannya, yang pertama, apakah garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y? Berikan penjelasannya. Yang kedua, jelaskan mengapa garis G dan garis L tegak lurus terhadap sumbu X. C. Tentukan persamaan garis G dan garis L. Oke, kita jawab ya. Sekarang perhatikan lagi gambar ini ya. Yang A, garis G dan garis L sejajar dengan sumbu Y karena jaraknya terhadap sumbu Y masing-masing selalu sama, yaitu 4 satuan dan 3 satuan. Nah, jadi garis G itu sejajar dengan sumbu Y karena jaraknya sama, yaitu 4 satuan. Sedangkan garis L sejajar juga dengan sumbu Y karena jaraknya juga sama, yaitu 3 satuan. 3 satuan untuk garis L itu dihitung dari titik 0 ke sumbu X melalui sumbu X ya, lewat sumbu X. Nah, sedangkan juga untuk garis G juga itu dihitung dari 0 melewati sumbu X ya. Jadi yang dihitung itu dari 0 ke sumbu X. B, garis G sejajar dengan sumbu Y, sedangkan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X. Dengan demikian, garis G tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, jadi karena garis G itu sejajar dengan sumbu Y, maka karena sumbu Y dengan sumbu X itu kan tegak lurus, berpotongan tegak lurus. Nah, jadi garis G juga tegak lurus terhadap sumbu X karena sumbu Y-nya kan tegak lurus dengan sumbu X. Otomatis G-nya itu tegak lurus juga dengan sumbu X karena G dan Y sejajar ya. Yang kedua, garis L sejajar dengan sumbu Y, sedangkan sumbu Y tegak lurus terhadap sumbu X. Dengan demikian, garis L tegak lurus terhadap sumbu X. Ya, jadi penjelasannya juga sama untuk garis L ya. Karena garis L itu sejajar dengan sumbu Y, terus sumbu Y itu tegak lurus dengan sumbu X, maka otomatis garis L itu juga tegak lurus terhadap sumbu X. Kita jawab soal yang C ya. Titik-titik yang terletak pada garis G memiliki koordinat X sama dengan negatif 4. Maka persamaan garis G adalah X sama dengan negatif 4. Titik-titik yang terletak pada garis L memiliki koordinat X sama dengan 3. Maka persamaan garis L adalah X sama dengan 3. Jadi kalian lihat posisi titik X itu berada di mana ya, negatif 4. Maka persamaan garis G-nya adalah X sama dengan negatif 4. Nah, kemudian untuk garis L dia berada, X-nya berada di 3 positif ya. Maka persamaan garis L-nya adalah X sama dengan positif 3. Selanjutnya adalah garis berpotongan dengan sumbu koordinat. Nah, sekarang perhatikan lagi gambar ini ya. Garis K, L, dan M melalui titik P di 1,2. Ketiga garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Posisi garis-garis tersebut adalah sebagai berikut. Garis K memotong sumbu X di titik 3,0 dan sumbu Y di titik 0,3. Nah, sekarang lihat garis K. Garis K yang ini ya. Terus ke bawah. Nah, itu garis K-nya itu pada sumbu X dia memotong di 3,0. Pada sumbu Y dia memotong di 0,3. Garis K-nya itu memotong sumbu X dan sumbu Y ya. Kemudian yang kedua, garis kedua adalah garis L melalui pusat koordinat 0,0.
di titik O ya, di 0,0. Nah, ini memotong sumbu pusat marahan L-nya di 0,0. Kemudian garis M memotong sumbu X di titik negatif 2,0. Sumbu X-nya negatif 2,0 untuk garis M. Contoh soal. Pada bidang koordinat, gambarlah garis G yang melalui titik A di 3,0 dan titik B di 5,3. Kemudian gambarlah garis H yang sejajar dengan garis G dan melalui titik P di negatif 4, negatif 3. Tentukan koordinat titik potong garis H dengan sumbu koordinat. Oke, kita jawab ya. Perhatikan gambar berikut. Garis G melalui titik A di 3,0 dan titik B di 5,3. Garis H sejajar dengan garis G ya. Dilihat garis G dan garis H sejajar. Titik potong garis H dengan sumbu X adalah negatif 2,0. Titik potong garis H dengan sumbu Y adalah 0,3. Ini 0,3 ya. Titik potongnya. Oke, ada catatan. Garis H yang digambar adalah salah satu garis dari sekian banyak garis yang dapat dibuat. Contoh kedua. Pada bidang koordinat, gambarlah garis yang melalui pasangan titik-titik berikut. Kemudian, tentukan hubungannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. A. Garis K melalui titik A di negatif 3, negatif 2 dan B di negatif 1,2. B. Garis L melalui titik C di negatif 3, negatif 4 dan titik D di 5, negatif 4. C. Garis M melalui titik E di 1,3 dan titik F di 6, negatif 2. Oke, kita jawab ya. Oke, dari soal yang tadi gambarnya seperti ini. Kita jawab yang A. Garis K tidak sejajar dengan sumbu koordinat karena titik potong garis K dengan sumbu X adalah negatif 2,0. Titik potong garis K dengan sumbu Y adalah 0,4. Jadi garis K itu tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Jadi dia tidak sejajar dengan sumbu X dan tidak sejajar juga dengan sumbu Y ya. Tapi dia memotong kedua sumbu. Di sumbu X dia memotong di negatif 2,0. Di sumbu Y garis K memotong di titik 0,4. Yang B, garis L garis L itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y ya. Jadi garis L itu sejajar dengan sumbu X. Nah, lihat ya. Posisinya sama persis garisnya. Nah, tapi dia memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y-nya itu di titik 0, negatif 4. Jadi garis L-nya itu sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. C. Garis M tidak sejajar dengan sumbu koordinat. Tidak sejajar ya. Karena dia tapi memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, titik potongnya garis M dengan sumbu X adalah 4,0.
titik potong garis M dengan sumbu Y adalah 0,4. Oke, demikian dulu penjelasan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.